Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Novitasari akan menjelaskan kaitannya tentang Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia ini merupakan suatu lembaga independen. Nyaris di seluruh dunia juga ada Red Cross sesuai dengan penamaan negaranya. Jadi Palang Merah Indonesia ini satu-satunya lembaga atau organisasi sosial kepalang merahan di Indonesia. Sifatnya netral dan mandiri. Ini bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama akibat bencana, baik itu bencana alam maupun akibat ulah manusia. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, ataupun akibat ulah manusia. Contohnya mungkin konsleting listrik sehingga menyebabkan kebakaran satu blok begitu. Tanpa membedakan latar belakang korban atas dasar prioritas yang paling membutuhkan pertolongan. Untuk sejarahnya dulu dibentuk pada tanggal 17 September 1945 sebagai organisasi non-pemerintah. Namun dalam pelaksanaan tugasnya membantu pemerintah di bidang kemanusiaan. Kedudukan PMI selanjutnya diperkuat dengan Kepres waktu itu masih RIS Republik Indonesia Serikat nomor 25 tahun 50. Kemudian yang menyatakan keberadaan PMI adalah satu-satunya perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Selanjutnya diperkuat dengan diperbarui Kepresnya tahun 69, Kepres RI nomor 246. Ini berisi tentang tugas pokok dan kegiatan PMI. Ada 7 prinsip dasar dari Gerakan Internasional Palang Merah dan kalau kita PMI Bulan Sabit Merah. Ada prinsip kemanusiaan, kesamaan, netral, mandiri, sukarela, kesatuan, dan kesemestaan. Kita bahas satu persatu tentang humanity atau kemanusiaan, bahwa Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan member memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di pertempuran, mencegah, mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan, serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan membutuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, perdamaian bagi seluruh umat manusia. Jadi intinya kemanusiaan ini memberikan pertolongan kepada seluruh manusia dimanapun dengan kondisi apapun, tapi tetap dengan prioritas. Kemudian ada prinsip kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, pandangan politik, usia, jenis kelamin, apapun. Ya, prinsipnya impartiality, kesamaan. Tujuan semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Kemudian prinsip yang ketiga, kenetralan, neutrality, agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, maka gerakan dan lembaga ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, ataupun ideologi. Next adalah independence, kemandirian. Sifat gerakan ini tadi mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan juga harus mentaati peraturan di negara. Ya, Red Cross itu kan tadi saya bilang ada di setiap negara, tetapi mereka juga harus mentaati peraturan di negara tersebut.
harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini. Dia sifatnya independen, tidak terpengaruh dengan situasi politik, ya, isu-isu ideologi dan sebagainya. Kemudian kesukarelaan, voluntary service. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Kemudian kesatuan, unity. Di dalam satu negara, hanya ada satu perhimpunan palang merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara tersebut. Jadi hanya satu lembaga di dalam satu negara. Kemudian yang terakhir adalah kesemestaan, universality. Gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional memiliki status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia. Di sini saya menjelaskan tentang tugas pokok dan kegiatan PMI. Salah satunya menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi prinsip dasar gerakan palang merah dan hukum peri kemanusiaan internasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pelayanan kepalang merahan, perlindungan, bantuan, upaya kesehatan, transfusi darah, kemudian ada pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat, ada pembinaan generasi muda melalui PMR, pembinaan potensi, peningkatan sumber daya, dan konsolidasi organisasi. Ini PMR kegiatan yang ada di sekolah-sekolah menjadi ekstrakurikuler. Dulu saya sebagai anggota PMR Semansa 1, SMA Negeri 1 Purworejo. Dari kelompok saya ternyata ke depannya ada 2 orang yang menjadi nurse. Ya, beliau dulu kuliah S1-nya di UGM, S2-nya di UI, spesialis KMB. Kebalikan dengan saya, S1-nya di UI, S2-nya di UGM, Masya Allah. Ini pembinaan generasi muda melalui PMR. Selanjutnya, prinsip bantuan PMI ini memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata, ya, korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom, sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintah. Bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung atau pelengkap dari bantuan pemerintah. Dulu saya sering bergerak di PMI zaman masih sekolah di Salemba, ya, mendirikan dapur darurat, ya, untuk bencana-bencana karena kesalahan manusia tadi. Yang paling sering adalah karena banjir dan karena kebakaran massal. Berikutnya ada bantuan dalam situasi darurat. Contohnya evakuasi korban pertolongan pertama, pelayanan kesehatan, nah dapur umum, ya, relief restoring family link ini juga. Tahap rehabilitasi, ada konseling, ada perbaikan sarana dan fasilitas umum, serta membantu merehabilitasi rumah-rumah penduduk. Untuk struktur organisasi PMI, pengurus pusat, pengurus provinsi, kabupaten, kecamatan, ya, turun seperti itu. Kemudian kalau pengurus pusat tentu berkedudukan di Jakarta, provinsi di ibu kota provinsi, serta pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan biasanya di kantor bupati ataupun kecamatannya. Untuk komponen PMI ini terdiri dari anggota pengurus, pribadi-pribadi individu yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota pengurus, kemudian relawan dan karyawan. Ini individu yang bekerja pada organisasi PMI.
Untuk relawan PMI adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan kepalang merahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulang sabit merah secara sukarela. Relawan PMI diwadahi dalam bentuknya adalah ada relawan remaja, palang merah remaja, kemudian ada korps sukarela, ada tenaga sukarela, serta pendonor darah sukarela. Nah, kita sudah termasuk siapa? Pernah menjadi relawan remaja, korps sukarela, tenaga sukarela, atau setidaknya pernah menjadi pendonor darah sukarela? Ya, saya pernah 2 kali. Selanjutnya, dari mana sumber daya PMI? Mereka independen non pemerintah. Ya, ada bulan dana dilaksanakan oleh kantor cabang 2-3 bulan setiap tahunnya. Ya, kemudian ada sumbangan masyarakat, sumbangan lain yang tidak mengikat, serta usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini saya mau sharing sedikit tentang sumber dana Red Cross Internasional ya. Sewaktu saya di Melbourne, di sana ada toko yang namanya Red Cross. Saya berpikir kenapa ini namanya Red Cross ya. Setelah mencari-cari di internet, jadi itu termasuk usaha dari Australian Red Cross untuk mendanai gerakannya, ya gerakan palang merahnya. Jadi di situ ada baju, ada tas ya, keperluan rumah tangga ya, aksesoris dan berbagai macam dengan harga yang murah. Ada yang new, ada yang second. Ya, dan itu menjadi tempat belanja alternatif bagi kita-kita yang abidin ya, perjalanan luar negeri abidin atas biaya dinas gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, satu lagi sharing saya adalah terkait dengan di luar negeri pencatatan terkait dengan donor darah. Mereka udah luar biasa sekali. Ya, ada teman saya yang berkesempatan untuk mendonorkan plasmanya. Jadi beliau bercerita di Australia itu mendonorkan plasmanya mungkin baru marak di sekarang ya setelah COVID-19. Di Indonesia memiliki mesin yang langsung memisahkan plasma konvalesen untuk para survivor COVID-19. Dan ini sudah dilakukan di negara maju yang lainnya. Jadi tidak whole blood cell yang diambil, tidak seluruh volume darah, tetapi langsung dipisahkan. Ketika plasma kita atau apapun yang kita donorkan ya, sel darah merah kita atau white blood cell kita, itu akan ada notis nanti di email bahwa terima kasih Mr. Mrs. ya sudah melakukan donor darah ini dan sudah diberikan kepada Mr. atau Mrs. siapa dengan penyakit ini. Ya, semoga di Indonesia pencatatannya juga semakin bagus ya. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.